2 ayat 25 sampai 27. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 27. Dengan kasih hormat kita berdiri. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 27. Kita akan baca bersama ayat ini, 3 ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Puji Tuhan, disilakan duduk. Cerita Natal di dalam Alkitab itu ditulis dalam 3 babak, 3 episode istilahnya, 3 babak. Jadi cerita babak pertama sebelum Yesus lahir. Cerita babak pertama tentang Natal Yesus Kristus sebelum Yesus lahir itu yang bagaimana? Yang malaikat datang kepada Yusuf di dalam Injil Matius pasal 1, malaikat yang datang kepada Maria dalam kitab Lukas. Jadi itu cerita Natal babak pertama sebelum Yesus lahir. Kemudian ada cerita Natal babak kedua pas Yesus lahir. Nah, kalau pas Yesus lahir itu cerita tentang Yusuf dan Maria ada pergi ke Bethlehem, tidak ada tempat di rumah penginapan. Kemudian akhirnya mereka pergi ke tempat yang disiratkan itu kandang. Yesus lahir di palungan. Palungan. Ini juga yang tadi saya katakan kepada Ibu Gembala. Ada juga menyanyi Malam Kudus toh? Malam Kudus sunyi senyap. Kong ada tuh di bagian terakhir. Anak dalam apa? Dalam apa? Anak dalam. Ada 3 versi orang zaman nyanyi. Versi pertama, malam. Betul Kang? Anak dalam malam. Versi kedua, malak. M-A-L-A-K. Versi ketiga, malaf, M-A-L-A-V. 3 versi toh, jaga menyanyi toh. Versi yang paling torang rasa mengerti malam. Tetapi DP betul apa? Malaf, M-A-L-A-F. Kiapa itu malaf? Itu tuh DP pertanyaan, kiapa itu paling betul DP versi? Karena malaf itu DP arti palungan. Jadi itu bahasa Indonesia dulu. Kita boleh mau bilang bahasa Indonesia kuno kok itu. Itu palungan, DP bahasa lain malaf. M-A-L-A-V. Jadi anak dalam malaf, artinya anak di dalam palungan. Begitu dang kok. Sudah, balik. Jadi sudah. Jadi WL singers yang salah menyanyi. Nah, itu cerita babak kedua, Yesus lahir, gembala-gembala di padang datang. Itu babak kedua, pas Yesus lahir. Kemudian cerita babak ketiga apa? Sesudah Yesus lahir. Sesudah Yesus lahir, ada beberapa DP cerita. Salah satu adalah Yesus datang orang-orang Majus. Jadi orang-orang Majus ini adalah cerita di babak ketiga. Orang datang, kemudian Tuhan Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Itu di babak ketiga. Dan salah satu cerita di babak ketiga adalah ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah
untuk disunat. Jadi Yesus dibawa ke bait Allah di kitab Injil Lukas pasal 2. Ini adalah cerita Natal babak ketiga kalau mau dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, dalam kaitan dengan peristiwa Natal, Yesus Kristus ada seorang tokoh yang disebutkan, namanya Simeon. Jadi ada seorang tokoh yang disebutkan, namanya Simeon. Dalam ayat 25 diberikan penjelasan siapa ini Simeon. Simeon ini dia dikatakan orang benar, saleh, ada Roh Kudus. Ini Simeon. Dan menantikan penghiburan bagi Israel. Ini Simeon. Dan pada waktu itu dia datang ke bait Allah dan ketemu dengan bayi Yesus yang dibawa oleh papa mamanya, oleh Yusuf dan Maria. Dan ketika Simeon melihat bayi Yesus, Simeon langsung mengenal bayi Yesus sebagai Mesias. Oh, ini Mesias. Dan kemudian Simeon mengangkat Mesias, bayi Yesus di tangannya, memeluk dan kemudian memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita tentang Simeon yang bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah, saya ingin menyampaikan 3 pelajaran penting yang berkaitan dengan minggu lalu saya katakan tentang memegang teguh, berpegang teguh. Ada 3 hal yang kita bisa contohi, teladani dari Simeon. Yang pertama adalah Simeon adalah gambaran dari teladan pertama yang kita bisa dapatkan dari Simeon adalah Simeon ini tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah bangsa yang kehilangan pengharapan. Kalau baca Alkitab Perjanjian Lama, banyak sekali nubuatan. Nubuatan itu apa? Firman tentang masa depan. Banyak sekali nubuatan bahwa akan ada juru selamat. Banyak sekali. Bukan hanya orang-orang yang pintar Alkitab yang tahu, bahkan masyarakat cukup tahu hal ini. Karena orang Israel itu terdidik, terbiasa dengan membaca Taurat, membaca Alkitab. Jadi banyak sekali mereka cukup kuasai Alkitab. Ketika orang Majus tersesat di Yerusalem, Herodes tinggal tanya, ini orang Majus tersesat. Mereka katanya mau cari Mesias, di mana? Langsung ahli Taurat bilang, oh di Bethlehem Efrata, sebab ada tertulis, dibacakan kitab Mika pasal 5 ayat 1. Artinya nubuatan firman itu dikuasai secara intelektual, secara akal. Tetapi penguasaan Alkitab secara akal tidak dibarengi dengan pengharapan. Jadi mereka tahu firman, tetapi pengharapan mereka sudah tidak ada lagi. Beda dengan Simeon. Simeon ini dia terima firman. Firman bukan hanya masuk di pikiran, di inteleknya, tetapi firman masuk di hati, menumbuhkan harapannya. Orang Israel ada firman, tetapi tidak ada pengharapan. Ada firman, tapi kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mewaspadai gejala ini terjadi di akhir zaman. Bisa ada hamba-hamba Tuhan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan,
Ini evaluasi bukan hanya pada jemaat, tetapi semua pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalamnya jemaat. Kita makin tahu firman, makin banyak pengetahuan firman. Dengan teknologi sekarang, mau cari kebenaran firman, gampang sekali. Tinggal klik, tinggal tulis di handphone. Mau cari tahu apa? Mau cari tahu A, B, C. Oh, gampang. Tinggal tulis. Tetapi jangan sampai orang semua tahu banyak, tetapi kehilangan pengharapan. Kehilangan iman kepada Tuhan. Kehilangan kepercayaan terhadap firman itu. Coba kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 9. Ibrani pasal 6 ayat 9. Tetapi mungkin saya tulis salah ya. Tentang sau. Pengharapan itu seperti sau. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anak-anak Tuhan, kalau kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, ibarat kapal yang tidak ada sau. Pengharapan itu sau, jangkar. Saya cukup tahu karena besar di pantai. Maaf, mungkin tidak semua seperti saya, mungkin ada yang besar di kotanya tidak mengerti ini jangkar. Jadi perahu itu kalau di laut biasa buang jangkar, kapal buang jangkar. Mengapa harus buang jangkar? Karena itu air itu baaros, baombak. Bisa ombak kecil, bisa ombak agak besar. Bisa arusnya tidak terlalu deras, bisa arus kuat. Nah, karena ombak dan arus itu, kalau kapal berlabuh di laut, misalnya di pelabuhan masih di air, harus buang jangkar. Jadi kalau ini kapal, buang jangkar. Kong ada arus dari sana begini, itu kapal boleh mau tanyor sadiki. Mar karena ada jangkar, dia ada batas dia mau tanyor. Jangkar tahang itu kapal supaya nyanda anyor lebih jauh. Nah, saya mau sampaikan anak-anak Tuhan, kalau tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, gampang jaga anyor, dan DP anyor bisa jauh sekali. Anak-anak muda yang tidak ada pengharapan kepada Yesus, yang tidak memiliki iman kepada Yesus, dia mungkin cuman karena orang tua datang masuk gereja, ya, tapi tidak ada punya pengharapan dalam Tuhan. Hatinya masih belum terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Bisa anyur jauh. Jauh sekali dia anyur. Tetapi orang yang punya pengharapan, mungkin saja dia ada tetapi tetap ada. Sakit bisa membuat orang hanyut. Tetapi kalau orang ada pengharapan, tetap. Saya ingat dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mama saya waktu sakit, dia sangat menderita. Dan saya lihat, kita mamanya tidak terlalu suka orang datang, sekalipun orang mau berdoa. Dia tidak terlalu suka. Sebab dia sementara bergumul dengan sakit. Tetapi saya lihat itu kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun sakit itu membuat dia hanyut, tetapi itu pengharapan di dalam Tuhan. Kalau orang semua nyanyi ini lagu ini, sana sorga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Kalau orang semua nyanyi lagu itu,
Kita pe mama semua mulai begini, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Kegagalan bisa menghanyutkan kita. Saya selalu bilang ini teman saya ini, David, bisnis ayam, pedaging, gagal. Dia pergi ke Papua, bisnis kayu, gagal. Dia buka usaha PlayStation, gagal. Orang yang gagal bisa kehilangan pengharapan. Maaf, bisa hanyut. Tapi kalau dia punya pengharapan, dia tidak akan hanyut melampaui batas. Ada yang tahan pada dia. Kita harus punya pengharapan ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Dengan adanya pengharapan, kita punya kehidupan yang stabil. Di keluarga kalau orang hilang pengharapan, suami istri boleh mau bakalai sampai viral. Itu bisa kehilangan pengharapan, apalagi bulan-bulan Natal seperti ini. Di tengah-tengah kebutuhan banyak. Suami so bekerja keras, masih nggak cukup. Di sisi lain itu istri katuk berusaha supaya bagus itu keluarga. Suami akhirnya perang. Pertama mungkin perang dingin, akhirnya perang lebih panas lagi. Tapi orang kalau punya pengharapan, ya, saya katakan begini kepada Ibu Gembala. Saya katakan begini, banyak Tuhan berkati kami, tetapi ada banyak sekali kebutuhan. Beberapa orang tanya begini Pak Torang, kan Torang ada urus mahasiswa. Orang tanya begini, Kong dorang, siapa jaga sponsor? Bapak Ibu kalau mau tanya pemahasiswa, ini kita berani bicara ini. Nanti coba Bapak Ibu tanya. Orang tanya, Kong dorang siapa yang sponsor? Ada juga tuh mahasiswa ada kasih biaya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, itu biaya itu nyandak seimbang dan tidak sebanding dengan apa yang harus dikeluarkan. Belum ada pembangunan dan sebagainya. Kita bilang begini Pak Ibu Gembala, tenang sayang, kalau menurut Tuhan torang harusnya ndak ada doi, aman, ndak mau mati torang. Tuhan pelihara. Itu kita bilang Pak istri. Ternyata Tuhan ndak jaga kesebiar. Kemarin ada satu telepon, Bapak Pendeta kalau mau ke sini atau ada orang jo, ambil akang gula 1 karung, Om Ram so ambil 50 kilo Kang. Hengki, kasih habis tuh gula 50 kilo. Bro-bro enggak usah, dari jangan sampai sakit gula. Tapi anak-anak muda, minum, mahasiswa minum itu gula 50 kilo itu dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Orang kalau ada pengharapan, dia tahu mata Tuhan melihat. Dia tahu bahwa pergumulan hidupnya Tuhan tahu. Kita coba khotbah semangat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Meskipun dari tadi kita begini di kamar, Tuhan, kasih akan kemampuan Tuhan.
Kasih akan kemampuan. Tuhan tahu. Murid-murid sementara mendayung karena angin sakal, maka perahu mereka seperti tidak maju-maju. Tuhan melihat. Jangan kehilangan pengharapan. Sakit tidak boleh menghilangkan pengharapan. Kegagalan tidak boleh menghilangkan pengharapan. Ada Tuhan yang merancangkan terbaik bagi orang. Haleluya. Haleluya. Izin Bro Indra. Kita mau kasih kesaksian. Nah, izin. Saya ingat seorang ibu muda. Jadi sudah so tahu siapa dia. Karena saya minta izin Pak Bro Indra. Mau ikut apa kata tes apa itu? Tes Kang. Tes apa? Tes ASN Kang. Nah. Berapa kali tes? Dia 2 kali tes. Tes pertama, tes kedua. Oh, tes pertama di atas nilai Kang. Tes kedua nyandak lulus. Betul ya, izin ya? Nyandak lulus. Secara manusia kecewa. Ikut ulang tes berikut. Lulus. Kesaksian keluarga. Puji Tuhan gembala. Kalau udah ikut tes pertama kong lulus, kita di mana tahu? Tapi karena tes kedua kita di Bitung. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saya pernah bercakap-cakap dengan seorang bapak tentang masalah bisnis, masalah usaha, masalah piara babi. Mari kita jangan mau bilang DP orang. Aduh, sota salah beli, orang ada tipu. Sebenarnya DP perjanjian kalau beli babi anak sekian kilo, dia kasih lebih kecil. Karena itu nimboleh rekanan tidak mau terima, akhirnya kasih pindah di kandang tanpa laeng. Pertama, itu babi anak kecil, tidak sesuai. Yang kedua, rekanannya tidak setuju, nimboleh taruh di kandang ini, mesti taruh di kandang lain. Tuhan Yesus baik. Gara-gara kecil, gara-gara kasih pindah kandang, maka itu kandang itu tidak kena itu wabah babi. Jadi di kandang itu hidup semua tuh babi. Dan karena kecil, tak lewat itu harga murah. Pas dia besar, di harga sultan. Jangan kehilangan pengharapan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan kehilangan pengharapan. Simeon ini contoh, tidak kehilangan pengharapan. Kalau kita ketemu dengan masalah kegagalan, tenang, serahkan pada Tuhan Yesus. Saya bersaksi waktu lalu itu seorang ibu dia, pas DP anak-anak sekolah, ada yang SD, SMP, kong DP suami, dia sendiri yang tidak ada kerja. Menangis. Mau kasih hidup keluarga, mau kasih makan keluarganya, tidak gampang. Orang hamba Tuhan berdoa. Emas perak tidak ada pada kami, orang mau bikin apa? Berdoa, 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 berdoa. Kita lihat posisi hari ini. Memang Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan pergumulan, mari contohi Simeon. Jangan hilang pengharapan. Haleluya. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu ini visi. Visi Tuhan. Visi Tuhan itu muncul karena ada pengharapan. Tidak ada visi Tuhan, tidak ada pengharapan, liar. Liar itu artinya gerakan yang tidak terarah. Gerakan yang tidak terkoordinasi. Orang kalau ada pengharapan, apa yang dia lakukan? Ya cuma yang penting Joshua menghabiskan waktu. Dia ingin tahu bahwa itu waktu itu berharga. Kongko-kongko bersama dengan teman-teman itu ada saat-saatnya baik. Minum kopi dengan teman-teman silakan. Tapi ada kalanya itu sudah menghabiskan waktu kita. Mengapa? Cuma karena hilang harapan. Kasih habis di apa? Di ngopi. Kasih habis di apa? Mabuk. Minta maaf, kita dari utara. Ada orang kehilangan harapan. Akhirnya apa? Mabuk. Orang kehilangan harapan. Jalan. Main game. Medsos. Liar DP kehidupan. Tapi orang kalau punya harapan, dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia akan terus berjalan dalam iman. Ada di dalam perjanjian lama Ishak. Ishak itu punya harapan. Di musim kering, di musim panas. Karena dia punya harapan kepada Tuhan. Dia tetap berusaha, dia bercocok tanam. Dan Alkitab katakan, Tuhan berkati usahanya. Orang kalau ada harapan, dia akan dipenjarakan dengan ketakutan, kegagalan, trauma masa lalu. Udah mau bisnis ini, udah paling enggak semua gagal. Mau bikin ini paling enggak nyak mau berhasil. Bikin ini paling enggak mau gagal, nyak mau sukses. Tapi kalau orang ada harapan, nanti ada DP waktu, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang punya pengharapan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Contoh pertama, Simeon. Contoh pertama dari Simeon, tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah bangsa yang hilang pengharapan. Yang kedua, apa yang kita bisa contohi dari Simeon? Mazmur, tidak. Yang kedua adalah tidak kehilangan, balik di Lukas tadi, tidak kehilangan kesetiaan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Datang ke bait Allah, itu masalah kesetiaan. Tidak kehilangan kesetiaan dalam waktu yang panjang. Saya banyak kali katakan begini kepada mahasiswa di STT. Kalau mahasiswa-mahasiswi nyak bisa bertahan di STT sekian tahun, susah mau bertahan di pelayanan sampai mati. Saya katakan kepada siswa di sekolah Alkitab, Tuhan izinkan saya mengajar di sekolah Alkitab. Saya bilang begini kepada siswa di sekolah Alkitab, kalau saudara-saudari tidak bisa tahan di asrama 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa tahan di pelayanan. Ada orang bisa kelihatan bersinar. DP filosofi seperti kembang api. Waduh. Dulu ada apa itu kembang api? Bunga api. Dulu kali nama bunga api. Waduh, bersinar sekali. Marnya tidak lama. Tidak lama. Dulu kita jaga pasang bunga api. Kong DP pampegang kita jaga kasih bikin begini, kasih babengko, kong gantong di pohon-pohon. Mar mesti cepat, kiapanya nak lama. Sudah palia bagus, marnya nak lama.
Anak-anak Tuhan harus belajar setia. Jadi pelayan setia. Bukan cuma satu waktu, tetapi stabil. Kesetiaan dalam waktu panjang. Kesetiaan melayani, kesetiaan berkorban, kesetiaan apa? Beribadah. Tetap dalam waktu panjang. Ada satu contoh dalam Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 4. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gana rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Oh, kehilangan kesetiaan karena tekanan. Dorang so gantong, dorang pe kecapi. Soalnya ada pujian. Saya ingin sampaikan kepada kita anak-anak Tuhan. Justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah. Di situ justru kita harus tetap teguh dalam kesetiaan. Kuat. Waktu panjang, tetap setia. Setia melayani, setia beribadah, setia berdoa. Setia meskipun kita tidak diperhatikan orang. Saya banyak kali memotivasi anak-anak saya. Saya bilang begini, belajar dengar-dengaran. Belajar tunduk pada otoritas. Setia. Bukan cuma satu waktu, tetapi panjang. Banyak sekali pergumulan, tetap setia. Jangan kehilangan kesetiaan. Sebab akan ada satu waktu engkau akan menuai. Akan ada satu waktu engkau akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup. Coba Simeon ini kehilangan kesetiaan. Tidak akan ketemu dia dengan Mesias itu. Tapi karena dia tetap setia. Saya kurang tahu sudah berapa banyak kali dia datang ke bait Allah dan dia tidak bertemu dengan Mesias. Tetapi dia tetap setia, datang ke bait Allah, datang ke bait Allah, datang ke bait Allah, datang ke bait Allah. Dan akhirnya dia ketemu dengan Mesias itu. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran terakhir. Kembali ke Lukas. Lukas pasal 2 ayat 27 pas. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Dia setia, dia datang ke bait Allah. Tapi persoalan masih ada. Bagaimanakah bisa menemukan, bagaimana bisa mengenali bayi Yesus? Ada banyak bayi yang dibawa ke bait Allah untuk disunat, untuk diserahkan dan sebagainya. Dari sekian banyak bayi, mana yang Mesias tidak diketahui. Tetapi Simeon punya kepekaan. Punya kepekaan. Roh Kudus membuat dia peka. Mana bayi Mesias, mana yang bukan. Di sini gereja Tuhan perlu di akhir zaman. Ini peka. Peka dengan kehendak Tuhan. Ada bahasa dulu. Tergerak.
Ada bahasa dulu begini, duh kita mesti berkorban, no. Kenapa? So tergerak kok. Nah, ada bahasa dulu begitu. Saya dan istri ada bahasa orang dua, tapi saya bilang begini, kalau kita so tergerak, ini boleh tahan. Sama, kalau kita juga so tergerak, ini boleh tahan. Tergerak dalam berkorban dan sebagainya. Itu masalah kepekaan. Gereja Tuhan salah satu persoalan di akhir zaman adalah kepekaan atas kehendak Tuhan. Masalah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman salah satunya adalah kita perlu lebih peka lagi pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, hati Tuhan, kita perlu peka. Peka itu apa? Peka itu dapat mengerti Tuhan pemau. Peka itu dapat mengerti Tuhan kerinduan. Elia cuma lihat awan sebesar setapak tangan. Tapi dia peka. Oh itu tanda. Mau akan ada hujan. Peka. Orang kalau tidak peka dengan kehendak Tuhan, banyak kali berkat sudah di depan mata. Tapi karena dia tidak peka, berkat gagal. Nyandak jadi. Nyandak sampai. Karena kehilangan kepekaan. Nah, Simeon ini punya itu. Punya kepekaan. Haleluya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang peka dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang mengerti hati Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang tahu kehendak Tuhan. Tidak kehilangan pengharapan. Tidak kehilangan kesetiaan. Meskipun dalam waktu panjang. Tidak kehilangan kepekaan akan kehendak Tuhan. Apabila itu ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Berkat seperti yang dialami oleh Simeon akan dialami oleh kita anak-anak Tuhan. Yang terima firman katakan amin. Puji Tuhan.